Hey guys, buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini atau channel Friends with Blockchain, di sini kita bakalan ngomongin tentang teknologi blockchain ya, berfokus pada teknologi blockchain, bukan cuma kripto-kripto doang gitu. Tapi kita akan bahas sedikit tentang kripto, tetapi lebih berfokus pada teknologi blockchain ya. Kali ini kita bakal ngobrol langsung dengan pakar dari teknologi blockchain, yaitu blockchain developer langsung dari Hara, yaitu adalah perusahaan blockchain yang berfokus pada agrikultur. Penasaran? Stay tune ya. Oke, jadi Hara ini adalah salah satu pionir teknologi blockchain yang bekerja di bidang agrikultur. Dan Hara itu sudah membantu para petani dan saat ini sedang mengembangkan traceability pada supply chain menggunakan teknologi blockchain. Luar biasa banget. Dan sekarang kita sudah kedatangan blockchain leader nih dari Hara, yaitu Juwita Wina Dwi Astuti atau biasa disapa Kawina. Halo Kawina, apa kabar? Hai John. Oke, mungkin belum banyak yang tahu nih, Kawina ini sebenarnya adalah blockchain developer, woman on blockchain gitu kan. Ya, belum banyak nih orang yang bergabung pada blockchain, tapi Kawina ini agak berbeda gitu. Dan beliau ini adalah wanita, tapi tetap terus update dengan teknologi gitu kan. Nah, beliau juga yang mengembangkan smart contract di Hara dan juga menjaga infrastruktur di Hara supaya terus berjalan. Mungkin bisa dikenalin dulu nih Kak, nih Kawina ini siapa gitu kan. Mungkin perkenalan dulu untuk viewers kita. Oke, jadi tadi Jonas sudah kenalin, gue Juwita Wina Dwi Astuti. Biasa beberapa orang manggil gue Wina, tapi gue juga sering kenalin dia sebagai Juwita, sebagai nama depan lah. Terus sekarang ini gue kerja di Databot atau Hara, jadi Databot parent company-nya, dan Hara itu salah satu produknya Databot. Gue kerja di situ sebagai blockchain developer, blockchain engineer lah gitu. Nah, di sini gue pun kerja nggak sendiri. Kita di sini kerja sama tim kita, jadi ada beberapa orang juga yang membantu gue untuk ngerjain apa sih yang dibutuhin di Databot atau Hara dalam sisi blockchain-nya. Oke, oke. Jadi Hara itu sebenarnya apa tuh, Kak? Mungkin Hara tuh databot mungkin yang mungkin tadi Kakak kerjain gitu kan kayak kerja itu jadi itu tuh apa sebenarnya? Jadi Databot itu gue bilang tadi kan Databot itu parent company-nya, sedangkan Hara itu produknya. Jadi Databot sendiri itu kita lebih ngerjain service. Jadi kita lebih ngerjain beberapa project. Jadi ada project dari klien itu dikerjain oleh Databot. Sedangkan kalau Hara itu adalah suatu produk. Jadi produknya Hara salah satunya adalah kita mengumpulkan data petani agar pihak-pihak ketiga yang membutuhkan data tersebut tuh bisa mengetahui kalau data tersebut itu terverifikasi gitu. Jadi sekarang ini data-data yang ada tuh masih ngawang lah istilahnya. Jadi banyak banget data yang kita nggak tahu kebenarannya, ada atau enggaknya sih data tersebut. Nah, di sini Hara itu ngebantu untuk kita mendata dan memverifikasi data tersebut, misalkan dibutuhkan oleh pihak ketiga seperti bank, asuransi, sehingga saat si petani membutuhkan bantuan, misalkan dalam bentuk penambahan dana atau dalam menggunakan crop insurance, nah si pihak ketiga ini bisa memverifikasi lebih cepat data-data tersebut sehingga mereka bisa memberi bantuan lebih mudah. Nah itu dari sisi Haranya. Nah Hara sendiri itu pun juga kita bagi dua. Ada yang sisi operasional yaitu menghandle si data si apps untuk petani dan ada juga Hara dari sisi blockchain. Nah dari sisi blockchain itulah yang gue terjun di situ. Tuh untuk pengenalan Haranya. Oke, jadi berarti Hara itu punya private network sendiri gitu, Kak. Nah iya jadi dari sisi blockchain kita dulu banget tuh pernah riset-riset kira-kira kita mau pakai blockchain apa sih gitu. Maksudnya kalau misalkan ada blockchain yang bisa kita langsung pakai, kenapa kita harus bikin baru? Ngapain kita invent the wheels kan? Namun setelah di riset lebih lanjut, ternyata kebutuhan kita tuh masih belum terpenuhi di blockchain-blockchain yang sudah ada. Dari sisi cost, dari sisi scalability, nah itu tuh kita masih tertahan di situ. Jadi akhirnya kita memutuskan membuat sebuah
private network sendiri yang kita sebut untuk sekarang ini kita sebut Hara Ledger. Oke, itu jadi Nah, kayak sistem kerjanya kayak gimana tuh? Dia pakai blockchain apa, terus mungkin konsensus mekanismenya apa, terus mungkin dari sisi itu jadi kayak gimana tuh Kak? Mungkin bisa diceritain kali. Kita kan pengen tahu gitu dalamnya Hara ini kayak gimana gitu. jadi base kita itu Ethereum. Nah, untuk kita pakai protokol apa? Kan Jonas udah ada tuh di FWB, ada POA, POW, POS. Nah, kebetulan kita pakai Proof of Authority. Kita pakai Proof of Authority, jadi tidak sembarang orang bisa bergabung pada konsensus kita. Jadi kalau mau bergabung harus disetujui oleh node-node atau sealer-sealer yang lain. Kita pakai cara itu. Kenapa pakai cara itu? Itu kita gunakan untuk menghandle dari sisi scalability-nya. Dengan POA, kita bisa mendefine berapa blok sekali blok itu terjadi. Lalu kita bisa ngedefine juga dalam satu blok bisa ngehandle berapa gas. Sehingga itu kita gunakan untuk nge-solve Ethereum yang misalkan kita harus nunggu 5-15 menit untuk pembuatan blok, atau dalam satu blok misalkan di Ethereum cuma bisa nge-handle berapa banyak transaksi. Nah, itu tuh kita handle di situ. Dan di PO ini juga kemungkinan konsensusnya itu lebih ke orang-orang yang emang berhubungan sama kita langsung, seperti klien-klien kita. Jadi nanti sealer-sealer itu selain ada di kita, di Hara, itu akan ada juga di klien-klien kita. Jadi kita akan membuat semakin banyak sealer yang ada, dan sealer-sealer itu emang orang yang sudah kita percaya kalau mereka tidak akan aneh-aneh lah istilahnya. Walaupun kita tuh nggak ada yang tahu lah ya, namanya juga blockchain kan, 51% attack itu pasti mungkin ada, cuman at least kita tahu siapa-siapanya yang bertanggung jawab dalam tiap-tiap node tersebut. Oh, oke. Tapi kayak dari tech stack-nya apakah mungkin dari testing, kemudian dari deployment, itu pakai apa tuh Kak? Untuk dari sisi blockchain-nya, kita ngomongin sisi blockchain terus deh. Oke, pasti lah. Tapi kan FWB. Iya, makanya FWB. Oke, jadi dari sisi blockchain-nya itu kita ngebagi ada 3 sisi. Sisi smart contract, sisi back-end, dan sisi front-end. Jadi sisi smart contract-nya itu sendiri, kita pakai bahasanya itu Solidity. Nah, Solidity ini buat yang nggak tahu, Solidity itu basicnya TypeScript. Nah, Solidity ini kita diperbantukan banget oleh framework Truffle. Jadi dengan framework Truffle, biasanya kita ngelakuin testing, kita ngelakuin debugging, itu bisa pakai Truffle. Dan kita dari ketiga development itu, kebanyakan dari kita menggunakan VS Code untuk coding, untuk text editornya. Karena kalau dari pengalaman saya, untuk Solidity pun linternya udah cukup oke. Jadi dan auto suggestion-nya juga lumayan, jadi membantu banget dalam ngoding Solidity-nya. Kemudian dari sisi backend, kita di sini pakai microservice serverless. Di sini kebetulan stack kita itu full di AWS. Lalu berarti kita menggunakan untuk serverless-nya itu adalah AWS Lambda dengan API Gateway. Itu yang paling sering kita gunakan. Dimana storage-nya itu kita sering menggunakan DynamoDB. Kebetulan kita lebih banyak menggunakan DynamoDB. Nah, untuk backend-nya ini sendiri, kita bahasanya menggunakan Node.js. Kemudian pastinya kita sangat dibantu banget dengan library Web3. Jadi Web3 ini yang ngebantu kita untuk berhubungan dengan sisi blockchain-nya. Gitu. Jadi anggapannya kayak kalian pakai library database mau PostgreSQL yang pasti kan awalnya config
DB-nya, terus habis itu baru misalkan query-nya atau segala macamnya. Nah, di blockchain pun juga hal yang dilakukan sama seperti itu. Jadi kayak kita pakai Web3, kita initiate Web3-nya, connect kemana, terus misalkan di Web3 kita butuh apa, jadi kita tinggal pakai sintaks-sintaks yang udah disediakan Web3. Itu dari sisi back end. Kalau dari sisi front end-nya kita pakai React. Kita pakai React dengan otomatis Node.js juga ya. Jadi di sini kita untuk front end back end kita full menggunakan JavaScript Node.js. Kenapa kita samain? Itu untuk mempermudah kalau kita ada problem gitu. Jadi kalau misalkan yang satu stack-nya misalkan Python, yang satu stack-nya JavaScript, kalau yang JavaScript lagi stuck, dia kan berarti harus nanya ke sesama front end. Misalkan front end-nya ada 2, berarti dia cuma bisa berduaan aja nih diskusi. Tapi kan kalau misalkan satu stack, kita bisa nambah, misalkan backend-nya ada 2 juga, berarti kita bisa dapat 4 otak untuk kita nge-solve suatu masalah JavaScript. Walaupun misalkan yang satu adalah menggunakan React, yang satu menggunakan Lambda atau serverless. Tapi kan untuk basic bahasanya kan pasti sama kan, logic bahasanya atau sintaks base-nya pasti sama. Kerjasamanya bisa jadi makin dapet gitu ya, jadi karena ya sama kayak ngobrol bahasanya bahasa yang sama gitu. Iya betul. Jadi lebih gampang untuk diskusinya. Nah, jadi kalau untuk stack secara teknisnya itu ada di ketiga hal itu seperti itu. Kemudian selain itu kita juga udah nge-implement yang disebut CI/CD. Kalau yang belum tahu, CI/CD itu adalah Continuous Integration dan Continuous Deployment. Nah, CI-nya ini sendiri biasanya kita gunakan untuk automated testing. Jadi kalau misalkan developer lagi ngoding, misalkan udah dia push, nah maka itu akan nge-trigger untuk ngelakuin automatic testing. Sehingga misalkan Jonas habis nge-develop kontrak, terus di-push. Nah, misalkan ada gua atau ada teman gua yang lain mau tahu codingan Jonas gimana nih? Oh, udah di-push, cek aja di pipeline. Nah, jadi orang selain Jonas pun bisa langsung ngecek codingannya Jonas. Itu otomatis dengan Git-nya ya. Terus hasil dari testingnya pun kita langsung bisa tahu dari hasil pipeline-nya. Oh, testingnya Jonas coverage-nya udah 100% misalkan. Oh, jago banget. Wah, iya. Coverage-nya udah oke lah gitu. Oh, oke, udah misalkan dicek logiknya juga oke, coverage-nya juga oke, masuk ke development kayak gitu. Itu CI-nya. Lalu saat CI-nya udah oke, dia misalkan kita rilis kemana? Misalkan rilis ke development kah, ke staging kah, ke production kah. Nah, itu semua tuh berjalan otomatis. Jadi saat misalkan Jonas nge-push ke branch development, maka saat misalkan CI-nya kelar, dia akan langsung jalan ke CD-nya misalkan. Lalu kerilis lah ke development. Habis itu misalkan dari dev udah di PR ke staging misalkan. Nanti staging-nya akan masuk ke testing lagi, habis itu dia akan masuk ke deployment-nya ke staging. Nah, misalkan di staging butuh approval dari tech lead-nya yang lain. Nah, ya udah di situ misalkan Jonas nge-inform ke tech lead-nya, Mas, Mbak, ini udah gue push nih, kalau mau udah oke, approve ya. Jadi tech lead pun tinggal ngecek aja, tinggal nge-approve, maka dia langsung up ke staging-nya. Nggak lagi kayak zaman dulu, kita harus masuk ke dalam server, SSH. Manual ya, satu-satu semuanya. Git pull, baru deploy ulang. Nah, itu kan cukup makan waktu juga tuh, buat git pull, terus belum npm install lagi, takutnya ada yang berubah dependencies-nya. Nah, jadi kita pakai CI/CD. Itu kita pakai, itu sangat banget membantu dalam kita untuk deployment.
Nah, selain CI/CD sendiri, kita juga menggunakan kontainer Docker. Nah, Kontainer nih Docker Docker itu nih. Docker itu kan sangat penting ya, Kak. Tapi di Indonesia sendiri itu belum terlalu banyak gitu kan kalau kita lihat startup-startup terus perusahaan-perusahaan itu belum terlalu banyak nih ngedevelop Docker gitu atau sebuah aplikasi terus di Dockerize gitu. Itu belum terlalu banyak nih. Itu mungkin bisa diceritain nih kepada teman-teman nih. Kira-kira Docker itu apa dan seberapa penting ini untuk di-develop di dalam Hara terutama. Jadi Docker itu adalah sebuah perusahaan pastinya. Nah, yang dihandle Docker ini adalah dia memberikan sebuah solusi dalam bentuk kontainer. Jadi suatu kontainer yang terisolasi. Jadi anggapannya lo punya truk terus atau lo punya ini deh wadah Tupperware nyebut merek. Pokoknya wadah yang biasa kalau lo hilangin nyokap lo marah aja. Kan wadah itu terisolasi ya, misalkan ada mie goreng, ada nasi, ditutup, udah gitu. Baunya tuh cuma ada di dalam situ, atau apa yang terjadi di dalam ya ada di dalam, yang di luar nggak kenapa-napa. Nah, itulah yang diimplementasikan oleh Docker. Jadi Docker itu adalah suatu kontainer di mana kita bisa nginstall, kita bisa ngelakuin apapun di dalam kontainer tersebut tanpa terpengaruh oleh luarnya. Atau misalkan tanpa terpengaruh oleh misalkan hostnya. Misalkan gue pakai Windows, terus gue develop nih, gue ngedevelop API. Gue ngedevelop API, kita udah pakai Docker, di mana Docker tersebut udah kita define. Di dalam Docker menggunakan OS-nya Linux. Terus di dalam Docker udah keinstall Node.js, di dalam Docker udah keinstall serverless, di dalam Docker udah terinstall serverless offline. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk kita development API sudah ada di dalam Docker tersebut. Jadi saat laptop gue ada Windows beda dong sama Linux. Nah, gue tetap bisa ngejalanin development API gue di dalam Docker tersebut. Nah, itu salah satu kegunaan Docker, terisolasi. Jadi di hostnya itu ada apa, si Docker itu akan tetap stay still, tetap sama isinya seperti yang udah kita define. Nah, habis itu kita ngelakuin testing, kita ngelakuin development. Nah, itu kita bisa pakai si Docker itu. Terus misalkan gue resign gitu kan, atau ada intern atau ada misalkan karyawan baru yang nantinya akan ngerjain codingan gue. Nah, mereka udah nggak butuh lagi susah-susah nyamain host gue dengan host mereka. Tinggal Dockernya aja dinyalain. Misalkan dia pakai Docker Compose atau misalkan dia pakai Docker Start-nya aja. Nah, Capek jadi banget ya kalau semua environment-nya ya, kita copy gitu ya. nah itu. Dan belum lagi pasti kan ada beberapa library yang sangat berpengaruh dengan OS kan. Nah, itu bisa jadi di Windows misalkan tinggal pakai package installer aja, di Linux harus nginstall A, B, C dulu. Nah, itu takes time dong. Nah, makanya pakai Docker tuh akan mempercepat dalam pemindahan, misalkan mau siapa yang development juga. Atau misalkan kita pakai manual deployment pun kita bisa tinggal Docker pull aja. Jadi nggak gitnya aja yang kita pull, cuman kita pakai image-nya aja yang langsung kita ambil, terus kita jalanin image itu di server on-premise-nya misalkan. Nah, di gua paling kerasa Docker adalah saat deployment API. Jadi kita kan pakai serverless nih, di mana di AWS Lambda itu mereka punya OS mereka sendiri, dan kita pakai ya laptop pada laptop sekarang kan rata-rata kalau nggak Windows, Linux, Apple, iOS kan. Nah, sedangkan si AWS tuh punya OS-nya sendiri untuk Lambda. Nah, pernah banget sekali tuh kita udah bisa nih ngejalanin di laptop kita. Terus kita deploy itu ke Lambda. Tapi entah kenapa di Lambda itu package not found.
Padahal node modules-nya tuh udah kita taruh di dalam zip-nya gitu. Habis itu lumayan lama tuh, kayak sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kenapa ya, ini kenapa ya? Terus setelah dilihat lagi, ternyata ada satu package, satu library yang dia itu ternyata OS sentris. Jadi hasil dia npm install di Windows akan berbeda dengan hasil npm install di Linux. Akan berbeda juga otomatis dengan hasil npm install di OS-nya AWS untuk Lambda. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan ini dia, kita butuh Docker. Jadi makanya betul banget. Jadi makanya kita pakai Docker. Jadi semua npm install dan serverless deploy-nya tuh kita di dalam si Docker itu. Jadi apa yang ada di AWS Lambda-nya itu adalah sudah sesuai dengan apa yang kita define di dalam Docker, yaitu Docker-nya kita samain dengan OS yang ada di AWS. Nah, itu salah satu kenapa kita pakai Docker. Dan juga pakai Docker tuh bikin kita nggak salah-salahan. Kenapa gitu? Karena kita nggak bisa bilang, di laptop gue bisa kok. Wah, itu paling banyak kayak itu ya. Itu kan paling banyak kan, kayak gue development nih. Ya nih, udah bisa nih, gue push ya. Udah di-push. Terus, developer lain, oke, udah gue pull. Terus saya npm run start. Enggak, di gue pasti error kok. Terus ternyata errornya masalah host Windows-nya atau host Linux-nya. Itu kan paling sering banget ya kejadian ya. Atau masalah konflik kecil lah gitu yang nggak penting ya sebenarnya dipusingin ya. Iya, yang kayak solve itu bisa sehari sendiri padahal cuma itu doang gitu. Okay. Nah, itu pakai Docker bisa kita hindarin kayak gitu juga. Gitu. Jadi itu I see. Oke, keren banget nih tech stack-nya dari Hara. Itu ternyata dari luar mungkin kelihatannya ya udah mungkin proyek yang membantu para petani, proyek blockchain juga di salah satu yang diketahui ya. Tapi di dalamnya gitu kan tadi udah dijabarin nih sama Kak Wina bahwa dia pakai serverless, pakai React, terus ada Docker kan yang belum terlalu sering dipakai orang gitu. Ternyata perusahaan Hara ini keren banget tech stack-nya gitu. Oke, mungkin sekian dulu kali kita ngobrolinnya kali Kak Wina ya. Jadi thank you banget Kak Wina udah ngeluangin waktu untuk ada di dalam FWB ini, di video FWB. Dan udah buat sharing ya semua ilmu tuh, semua apa yang ada selak-beluk di dalam tech stack di Hara itu udah dikeluarin semuanya sama Kak Wina. Jadi kalau yang mau tahu lebih lanjut tentang stack kita punya suatu artikel Medium yang bisa kalian baca, yang nanti ada di description. Jadi nanti kalian klik aja, terus kalian baca artikel tersebut. Terus untuk dari sisi Docker-nya, di Indonesia juga udah lumayan kok banyak yang tahu tentang Docker, dan udah banyak juga startup yang nge-implement Docker, walaupun nggak sebanyak luar negeri. Dan di Indonesia tuh juga ada komunitasnya untuk Docker Indonesia. Mungkin kalau kalian ternyata interest tentang Docker, kalian bisa coba cari-cari tahu komunitas di Indonesia, Docker Indonesia tuh kayak gimana. Yang gue tahu sih ada di Meetup, dia tuh sering banget ngebikin meetup, ngebikin webinar. Kalau dalam kondisi pandemi ini ya, webinar yang kalian bisa tahu lebih lanjut tentang Docker. Gitu sih dari gua. Oke, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terbantu dari video ini dan juga komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel FWB atau Friends with Blockchain. See you in the next video. Bye!